Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, selamat datang kembali bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar kembali latihan soal Olimpiade untuk Pendidikan Agama Islam tingkat sekolah dasar tahun 2025. Nah, untuk video kali ini materinya khusus untuk pembelajaran Olimpiade kelas 6 dengan materi kurikulum Merdeka. Mari ya Nana, sebelum belajar kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo kita mulai belajar ya. Siapkan catatan kalian apabila ada materi yang belum kalian bisa pahami, silakan bisa dicatat sehingga bisa membuat kalian mengerti dan untuk belajar. Oke, kita mulai pada soal yang pertama. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini halal, kecuali ada larangan dari A. Pemerintah, B. Kiai atau Ustadz, C. Undang-undang dasar, dan D. Al-Quran dan hadis. Jawaban yang tepat adalah D. Al-Quran dan hadis. Jadi, di muka bumi ini semua makanan dan minuman itu halal ya. Tetapi kalau sudah di dalam Al-Quran dan hadis dinyatakan tidak boleh makan benda atau minum sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka hukumnya menjadi haram. Dan biasanya kalau sudah ada dalam Al-Quran dan hadis itu juga ada di peraturan. Pemerintah ya juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengharamkan suatu makanan kita konsumsi. Nah, jadi untuk soal nomor satu jawaban yang tepat adalah D, karena Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Soal nomor 2, makanan yang tidak boleh dimakan menurut hukum syara disebut A. Ma'fu, B. Mubah, C. Haram, D. Makruh. Jawaban yang tepat adalah hukum syara itu hukum syariat Islam. Jadi menurut hukum Islam, makanan yang tidak boleh dimakan dinamakan apa, Nana? Iya, C. Haram. Jadi, makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam atau syara dinamakan haram. Soal nomor 3. Sumber utama hukum halal dan haram adalah A. Al-Quran Al-Karim, B. Al-Hadis atau As-Sunnah, C. Undang-undang, D. Fatwa ulama. Jawaban yang tepat adalah A. Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim. Jadi, sumber, perhatikan soalnya ya. Loh Bu, bukannya Al-Quran dan hadis ya? Nah, perhatikan soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah sumber utama, maka jawabannya Al-Quran. Kalau sumber kedua itu adalah hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad atau tingkah laku perbuatan Nabi Muhammad ya. Itu hadis. C. Undang-undang, kemudian fatwa ulama. Jadi di sini yang ditanyakan sumber utama, maka jawabannya A. Soal nomor 4. Kehalalan suatu produk yang ada di Indonesia ditetapkan oleh A. Komisi DPR Republik Indonesia, B. Kementerian Agama, C. Komisi Fatwa MUI, D. Kementerian Perdagangan. Jawaban yang tepat adalah C. Komisi Fatwa MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI ini menentukan ya, menentukan suatu produk itu boleh dikonsumsi atau tidak ya. Jadi untuk opsi nomor 4, jawaban yang tepat adalah C. Komisi Fatwa MUI. Nah, kalau suatu produk itu sudah mendapatkan izin dari Fatwa MUI, biasanya di produk itu ada logo halal MUI-nya. Nanti coba kalian buka kemasan kue atau snack, kemudian di kemasan tersebut ada tulisan halal MUI. Nah, itu biasanya sudah mendapatkan izin dari MUI bahwa makanan atau produk tersebut boleh kita konsumsi atau kita gunakan. Soal nomor 5. Contoh bangkai binatang yang dihalalkan yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Ayam dan ikan. B. Ikan dan kambing. C. Ikan dan belalang. D. Bebek dan ayam. Jawaban yang tepat adalah, ingat ya Nana,
Bangkai binatang itu tidak boleh dikonsumsi ya, tetapi Allah memberikan kepada kita kelonggaran. Ada dua benda, dua hewan yang boleh dimakan bangkainya, yaitu apa Nana? Jawaban yang tepat untuk nomor 5. C. Ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang yang sudah menjadi bangkai itu boleh dimakan ya. Soal nomor 6. Hukum memakan sarden ikan yang sudah kadaluarsa adalah A. Halal, B. Boleh, C. Sunnah, D. Haram. Jawaban yang tepat adalah, ingat anak-anak, di sini kasusnya adalah sarden ikan. Sarden ikannya halal, tetapi sudah kadaluarsa. Nah, segala makanan yang kita konsumsi apabila itu menyebabkan kerugian bagi tubuh kita, menyebabkan kesehatan bagi tubuh kita ini menurun, maka itu hukumnya haram ya. Di sini sudah jelas ya. Ikan yang sudah kadaluarsa itu menyebabkan kerugian bagi tubuh kita. Maka jawaban yang tepat adalah D. Haram. Jadi tidak boleh dimakan meskipun itu makanan sarden ikannya halal. Tetapi karena sudah kadaluarsa, maka hukumnya menjadi haram. Soal nomor 7. Ayat di bawah ini, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, merupakan perintah Allah untuk memakan makanan yang A. Halal dan mahal, B. Baik dan murah, C. Bergizi dan sesuai dengan selera, D. Halal dan baik. Jawaban yang tepat adalah, perhatikan di ayatnya ya. Di sini ada kata-kata halalan toyibah ya. Arti halalan toyibah itu adalah halal dan baik. Maka nomor 7 jawaban yang tepat adalah D ya. Kita harus memakan makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita. Soal nomor 8. Diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh ajaran Islam disebut A. Subhat, B. Toyib, C. Haram, D. Halal. Jawaban yang tepat adalah D. Halal ya. Jadi apapun yang diperbolehkan untuk kita makan atau dilakukan itu dinamakan halal ya. Kalau opsi A subhat, subhat itu adalah masih belum jelas hal tersebut halal atau haram, ragu-ragu sehingga lebih baik kita tinggalkan ya. Maka nomor 8 jawabannya D. Soal nomor 9. Apa yang membuat makanan yang halal menjadi haram? A. Jika dimakan dalam keadaan dingin. B. Jika disembelih tanpa menyebut nama Allah. C. Jika baik untuk tubuh. Dan D. Jika makanan mengandung pewarna. Jawaban yang tepat adalah B. Jika disembelih tanpa menyebut nama Allah ya. Misalkan kita punya ayam, ayamnya halal, tetapi karena disembelih tanpa menyebut nama Allah, dia bisa menjadi haram sehingga tidak boleh kita konsumsi. Soal nomor 10. Makanan dari hasil mencuri itu diharamkan karena A. Zatnya, B. Cara mendapatkannya, C. Cara pengolahannya, dan D. Menjijikkan. Jawaban yang tepat adalah B. Cara mendapatkannya. Jadi, makanan halal dan haram itu bisa menjadi haram karena beberapa hal. Salah satunya yaitu cara mendapatkannya ya. Ayam itu halal, tapi kalau dari hasil mencuri maka dia akan menjadi haram ya. Kalau opsi nomor A, zatnya itu adalah bahannya, yaitu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, contohnya memakan daging babi atau memakan daging anjing, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu haram, maka itu adalah haram karena zatnya. Yang opsi C, cara pengolahannya seperti soal nomor 9 tadi ya, apabila kita memakannya dengan tidak menyebut nama Allah atau menyembelih hewan tersebut dengan tidak menyebut nama Allah. Kalau misalkan kita sudah punya makanan ayam ya, kemudian kita sudah menyembelih dengan nama Allah, tetapi ternyata minyak yang kita gunakan itu tidak halal, misalkan dari minyak babi, maka hukumnya bisa menjadi haram karena
cara mengolahnya tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan. Dan yang D, menjijikkan ya. Jadi hewan-hewan yang termasuk hewan-hewan menjijikkan itu akan menjadi haram apabila kita konsumsi. Baik anak-anak, itu tadi adalah 10 soal latihan Olimpiade Pendidikan Agama Islam untuk tingkat dasar tahun 2025 menggunakan kurikulum Merdeka ya. Itu tadi adalah materi halal dan haram untuk kelas 6 semester 1 bab 4 ya. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya, semoga kalian bisa menjadi semuanya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.